Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Halo, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Ibu Ternak. Pada sore hari ini saya akan review gimana caranya membuat pakan fermentasi untuk menghemat biaya pakan ternak untuk ayam kampung chopper, dimana bahan-bahannya kita ambil dari lingkungan sekitar yang terdiri dari satu, ada ampas tahu, dedak, jagung giling, dan juga sayur-sayuran yang sudah dicacah seperti ini teman-teman. Bahan-bahannya teman-teman. Sebelum memulainya, saya meminta kepada teman, jika suka video ini silahkan like, komen, terutama subscribe agar channel ini berkembang teman-temannya, dan agar kedepannya kita bisa mengembangkan atau sharing cara bagaimana beternak yang baik. Untuk bahan-bahan pakan fermentasi, bahan-bahannya yang pertama ada ini dia, bekatul atau dedak, dan juga jagung giling. Ini perbandingannya saya buat itu sekitar 2:1 teman-teman. Dan ada juga sayur-sayuran yang sudah dicacah, diiris-iris seperti ini. Ini kalau bisa teman-teman bisa banyak jumlahnya ini. Perbandingannya ke dedak atau ke sini ke ke jagung giling, dia lebih banyak sayur-sayuran. Dan ini dapat membantu atau melengkapi nutrisi pada pakan ayam, vitamin, dan juga membantu berat bobot ayam itu sendiri. Dan untuk mempercepat fermentasinya, kita menggunakan larutan E4 yang sudah dicampur dengan air gula, bisa juga dengan gula pasir ataupun gula merah. Untuk satu tutup botol E4-nya, E4 yang ini teman-teman ya, E4 untuk ternak. Dan untuk satu botol ini, satu tutup, ukuran satu tutup, saya campurkan untuk 1 liter air. Karena di dalam penggunaannya juga itu dianjurkan satu tutup botol untuk 1 liter air. Dan juga jangan lupa dicampur dengan air gula atau tetes tebu, bisa juga dengan gula pasir. Kalau untuk 1 liter air, gula pasir 2 sendok makan. Bisa juga kalau tidak ada bahan itu, bisa juga dicampur dengan gula merah. Yang mana teman-teman yang bisa teman-teman sediakan, atau bahan yang sudah ada di sekitar teman-teman. Dan untuk dedak dan jagung ini saya campur pertama-tama teman untuk proses pembuatannya. Dan saya campur ke satu wadah ember ya teman-teman ya, supaya mudah mencampurnya. Seperti ini teman-teman. Ini sudah saya campur dengan dedak dengan jagung giling. Jagung giling. Ini masih nampak ini jagung gilingnya yang agak besar-besar masih. Dan jangan lupa teman-teman dicampurkan dengan larutan E4. Campuran keliling. Setelah itu diaduk-aduk ya teman-teman ya. Diaduk-aduk sampai merata.
Ini kenapa saya belum campurkan yang ini dedak dan jawi ini, agar memudahkan saya untuk mengaduknya secara merata campuran ayam 4, jagung dan begatul. Dan pastikan teman-teman, begatul yang menggumpal-gumpal atau campuran yang menggumpal seperti ini, teman pastikan itu harus dipecahkan atau dilumatkan seperti ini. Nah, supaya campuran empatnya merata. Apabila sudah merata begatulnya teman-teman, yang ini tadi, dan warnanya pun akan berubah ke merah-merahan atau kecoklatan seperti ini. Beda dengan begatul yang belum dicampur E4 seperti ini teman-teman. Dia beda teman-teman ya. Ini begatul yang sudah dicampur E4 dan ini yang belum. Warnanya berbeda. Campuran E4 lebih gelap. Setelah itu kita campur lagi ke tahap yang kedua, yaitu dedak yang sisa tadi teman-teman. Dan juga jagung gilingnya teman-teman. Juga jagung gilingnya. Setelah itu kita aduk lagi sampai merata. Aduknya tak usah terburu-buru teman-teman, karena campurannya bisa berterbangan. Dan kita juga memperhatikan kesehatan teman-teman dalam mencampurnya. Setelah itu campur rata, kita campurkan lagi larutan E4 yang tadi dengan rata juga. Oke, dan kita aduk lagi teman-teman ya. Jangan lupa, apabila ada menggumpal seperti ini, kita pecahkan teman-teman, seperti tahap pertama tadi. Apabila teman-teman merasa campurannya kurang bagus atau kurang pas, dimana campuran yang bagus itu adalah itu campurannya tidak basah dan juga tidak kering, ya bisa dibilang ya pertengahan lah. Kalau merasa belum pas, campurkan lagi empatnya, kandungan empatnya. Untuk lagi teman-teman. Dan karena untuk fermentasi kali ini kita menggunakan ampas tahu, campuran ampas tahu, saya menyarankan teman-teman campurannya tak usah terlalu basah. Kalau bisa agak lembab dikit. Karena apa? Ampas tahu yang akan kita campur nanti juga itu kan mengandung air, kandungan air juga, supaya apabila semua yang tercampur seluruhnya tidak terlalu basah teman-teman. Teman-teman, ya kandungannya juga sudah beda, teksturnya beda, berubah warna, coklat-coklatan.
yang menggumpal-gumpal seperti ini dipecahkan teman-teman ya. Apabila merasa kurang, teman-teman merasa kurang, bisa campur dedak bekatul yang tadi, campur lagi teman-teman ya. Kenapa saya campur? Supaya tidak terlalu basah, seperti yang tadi itu. Karena kita mencampurnya dengan ampas tahu. Kenapa kita menggunakan campuran ampas tahu? Karena campuran pada ampas tahu itu mengandung protein teman-teman. Dan apabila difermentasi lagi, itu kandung proteinnya meningkat teman-teman, dan bagus untuk pakan ternak. Itu sedikit teman-teman, tadi terlewatkan sedikit. Ini untuk campuran E4 nya dengan gula pasir ataupun gula merah ataupun tetes tebu. Itu ada baiknya kita endapkan dulu ya teman-teman ya, sebelum digunakan, dituangkan atau dicampurkan ke bahan-bahan ini. Kalau dari segi waktu diendapkan dulu itu berkisar minimal dia setengah jam teman-teman. Atau saya mengendapkannya 12 jam teman-teman minimalnya. Kenapa saya seperti itu harus diendapkan? Supaya kandungan bakteri baik yang ada di E4 itu dapat bekerja dengan baik teman-teman. Dia campur dengan ini dari gula tadi, dapat berkembang bakterinya, bakteri baik, dan bagus untuk ternak, untuk pencernaan ayam. Dan jangan lupa teman-teman, kegunaannya juga untuk pakan, untuk kotoran ayam tersebut. Dia tidak bau teman-teman, tidak bau. Beda dengan pakan yang kita beri tanpa E4 atau tanpa fermentasi. Itu sangat berbeda teman-teman. Dari segi bau, tekstur kotorannya itu sangat beda teman-teman ya. Bisa nanti teman-teman cobakan di rumah atau di kandang teman-teman masing-masing. Ini sudah campurannya sudah merata. Kita bisa, supaya tidak memakan tempat, karena sayurnya lumayan agak banyak kita buat ya teman-teman ya, sayur acahannya. Kita bisa campur sedikit demi sedikit. Kita tuangkan dulu, kita masukkan dulu ke dalam blender ini. Cepat teman-teman ya. Sini. Selanjutnya kita campurkan sayur-sayuran yang sudah kita cacah tadi teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Campur dan diaduk rata. Usahakan teksturnya merata teman-teman ya. Dia campurannya jadi seperti ini teman-teman. Dia tidak basah dan juga tidak kering. Dengan catatan, ini sayur yang kita buat ini teman-teman tidak busuk ya. Dalam arti kata tidak basah, tidak mengendap lama dalam cairan sayur-sayur tadi. Setelah ini teman-teman, kita baru campurkan dengan ampas tahu untuk selanjutnya. Ampas tahunya terlebih dahulu, kalau seperti saya teman-teman, saya tiriskan dulu, saya buangkan dulu kandungan airnya. Bisa dimasukkan ke dalam
karung yang bisa, atau kain atau penyaring. Kalau saya teman-teman, saya gunakan karung seperti karung tepung terigu supaya bisa dia airnya tiris atau netes gitu teman-teman. Untuk ampas tahunya saya jemur ya teman-teman ya, dalam karung seperti ini teman-teman. Ini dia teman-teman, ampas tahunya dari tadi sudah saya tiriskan dan kandung airnya sudah berkurang, dan ini akan kita campur ke pakan. Sisa tirisannya juga bisa kita gunakan untuk mencampur ini ke campuran dedak, bekatul, dan sayuran tadi, karena kandungan air yang dalam ampas tahu ini masih terdapat kandungannya proteinnya. Kita buka. Dan kita masukkan campurannya ke ini teman-teman. Kenapa saya bilang tadi teman-teman, jangan campuran sayurannya, bekatul dan jagung tadi jangan terlalu basah. Ya seperti ini teman-teman, karena ampas tahu ini kan sudah basah nih. Supaya menghindari terlalu kandungannya tidak terlalu banyak. Apabila sudah tercampur rata seperti ini, atau teman-teman kira rasa sudah cukup, bisa dicampur kembali teman-teman ya, seperti pencampuran sebelumnya. Merata teman-teman. Apabila teman-teman campurannya sudah merata, prosesnya sudah hampir selesai, kita menutupnya rapat-rapat teman-teman. Bisa menggunakan ember kaling cat, tutup rapat. Kalau saya teman-teman menggunakan plastik gula teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Plastik gula yang besar 10 kilo, plastik gula ukuran 10 kilo teman-teman. Kita masukkannya ke dalam teman-teman. Masukkan semua. Bila sudah cukup, dan kebutuhan teman-teman ya, dia harus ada ruang udara, karena fermentasi itu harus dia nanti akan mengembang, dia kedap udara nanti. So ini kita ikat teman-teman. Pertama cara mengikatnya ini perlu teman-teman, kita harus menghabiskan udara yang ada di dalam teman-teman ya. Habiskan udara yang ada di dalam kantong plastik. Habiskan udaranya. Terus kita tarik teman-teman seperti ini, supaya udaranya keluar teman-teman ya, seperti ini. Setelah kita tarik, lalu kita ikat teman-teman. Ikat terserah menggunakan apa teman-teman, apa yang bisa mengikat. Saya menggunakan karet. Ya. Nah dia. Ya seperti ini. Misalkan tempat yang lain kita isi, sisanya kita isi lagi untuk plastik berikutnya. Jadi sampai penuh ya teman-teman. Tidak terlalu penuh teman-teman. Kalau bisa campuran pakan ini jangan ditekan teman-teman ya, biarkan dia aja yang padat sendiri.
Jangan ditekan teman-teman, isi sampai penuh ya teman-teman ya. Berhubung masih kurang, kita campurkan ulang seperti yang tadi teman-teman, sisa yang tadi ini sudah dicampur P4. Aduk kembali dengan sayuran dan juga ampas tahu teman-teman. Sama seperti proses bagaimana membuat ini teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah kita bungkus ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ini kita simpan di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari. Kita simpan dia selama minimalnya itu 3 atau 4 hari ya teman-teman. Semakin lama semakin bagus, karena untuk pakan fermentasi teman-teman itu dapat bertahan lama. Kalau dia fermentasinya semakin lama, ketahanannya pun semakin lama juga teman-teman. Kalau saya fermentasi selama seminggu, itu ketahanannya bisa sampai 2 minggu teman-teman. Dalam arti kata, jika kita ingin memakainya, menggunakan untuk pakan ayam, kita ambil sebagian, kita tutup lagi teman-teman ya. Oke. Demikian teman-teman video kali ini dalam pembuatan pakan fermentasi untuk unggas ayam maupun yang lainnya. Jangan lupa subscribe video ini, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang dan memberi tips dalam beternak lainnya. Terima kasih, salam ternak.